Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali yang membahas tentang amalan dan doa melancarkan rezeki. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melalui kesempatan ini tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan, memberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat muslim memiliki harapan agar rezekinya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada beberapa penyebab dibukanya pintu rezeki seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengatur rezeki manusia sedemikian rupa, seperti yang diterangkan pada surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Laul Mahfuz." Meskipun demikian, kita manusia harus senantiasa berdoa dan berikhtiar untuk menggapai rezeki tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 41, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian dia akan diberi balasan, atau samanya itu balasan yang paling sempurna. Lantas, seperti apa usaha yang harus kita lakukan agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 5 hal yang bisa menyebabkan rezeki kita berlimpah. Yang pertama adalah suka beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lantas, apa hubungan istighfar dengan kita selalu dikejar oleh rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Ketika hati bersih, maka besar harapan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
akan sampai pada kita. Dalam Al-Quran surah Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia, sampai waktu yang telah ditentukan kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh agar dia kembali. Sesungguhnya aku takut kamu akan berjumpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan diri untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah suka bersedekah. Seperti yang kita ketahui bahwa bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu orang lain. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia terlebih di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang menyempatkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala manusia apa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." Inilah sahabat, tanda bahwa kita akan dibanjiri oleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mampu bersedekah. Muncullah sebuah pertanyaan, apakah boleh kita bersedekah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengganti sedekah yang kita keluarkan dan kekayaan di dunia? Jawabannya adalah boleh saja, dengan catatan selama kita mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengharap supaya ada orang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan dan harus kita hindari. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tawakal adalah kita berserah diri dan menyadarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal ini merupakan orang yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi dan menolak apa yang kita inginkan. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat dari apa yang telah menciptakannya, memberi nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat isinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia dari setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang,
Dari hadis ini sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia senantiasa berdoa dan berusaha serta bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah rezeki kita tidak akan pernah putus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang keempat, untuk membuka pintu rezeki adalah suka bersyukur. Tidak dapat dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan nikmat berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi yang sedang diuji sakit dan kekurangan harta, namun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita dengan kuasanya, akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Dari sepenggal ayat ini sudah jelas bahwa barang siapa yang sering mensyukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab orang-orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu, marilah sahabat terus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah nikmat akan terus bertambah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kelima adalah merutinkan membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Karena surah Al-Waqiah tersebut merupakan surah yang mampu menjelaskan dan mendatangkan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. Insya Allah itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.